Di dalam riwayat yang kita temukan, Mbah Marijan tidak mau meninggalkan tempat ini. Sugeng tindak Mbah Swarga Langgeng. Matur sembah nuwun sampun memberikan inspirasi kagem kita sedaya bahwa kesetiaan itu tidak ada hal yang bisa dibeli. Kalau kayak begini itu pegangan jangan kenceng, pegangnya sekedar aja nih, goyangan. Kalau kenceng membal, mental malah sakit semua di badan malah. Lereng Merapi, tepatnya di Museum Omahku Memoriku, yang pada kejadian lalu di 2010 rumah ini mengalami dampak dari erupsi Merapi. Saya akan masuk dari sini sampai ke dalam. Nanti kita akan temukan beberapa hal yang menurut saya sangat menarik karena ini adalah bagian dari sejarah panjang Merapi saat ini. Ini adalah gerbang museum yang saya sama. Sebelum terjadi kerusakan, sebenarnya ini adalah rumah yang sekarang ini sudah dipakai untuk menjadi museum ya. Ini adalah tempat rumah awal, ini adalah landscape rumah awal sebelum terjadinya erupsi Merapi. Nah, ini adalah tulang sisa binatang. Kalau sepertinya kalau melihat bentuknya ini pasti sapi ya, ini tulang sapi yang menjadi rangka, yang sudah menjadi rangka ditempatkan ada di sini. Kita juga melihat ada beberapa kendaraan, ada motor di sebelah sana, ada motor juga. Oh iya, saya sekarang masuk ke bagian dalam museum. Saya menemukan beberapa benda yang menurut saya ini adalah menjadi benda sejarah di kemudian hari, karena ini ada banyak sekali kita temukan peralatan gamelan yang dalam posisi yang sudah rusak. Sementara di ujung sana ada gambar-gambar wayang yang kita tahu itu adalah lukisan kaca ya, gitu. Jadi ini adalah kondisi museum yang hari ini kita ikuti. Ini adalah rumah ini, dan saya akan mulai masuk ke dalam ruangan besar. Di dalam rumah ini kita akan melihat ada apa saja di dalam. Kita bisa menemukan ini sepertinya ruang tamu yang awalnya ini adalah ruang tamu yang ditata. Ini adalah sisa-sisa kursi yang kita bisa lihat, sisa-sisa kursi yang hari ini tinggal tulang-tulangnya.
sana juga ada miniatur kelinci. Ini ada miniatur kelinci, di sini. Ada kerangka kelinci yang sudah ditinggalkan. Oke. Tempat ini sepertinya tidak secara langsung terkena lahar, tetapi sepertinya wedus gembel atau awan panas yang dulu sering kali kita dengar itu menyapu bersih di daerah sini. Ini adalah ruangan, kita bisa lihat sama-sama ini adalah beberapa benda yang tersisa dari beberapa rumah masyarakat yang kita bisa lihat. Ada remote TV, ada kaset, ada bekas piring, ada beberapa hal yang kita bisa ketahui dari tempat ini. Nah, ini jelas lampu petromak yang ya zaman dulu kita masih bisa pakai, dan ini kita tinggalkan di gantungan ada di sini. Ini adalah benda-benda yang tertinggal, yang sisa-sisa benda yang tertinggal. Kalau kita lihat ada baterai, ada bekas lampu, ada mesin ketik. Di sini ada mesin ketik yang tertinggal gitu ya. Saya melihat, oh iya, Sugeng Tindak Mbah. Ini adalah Mbah Marijan, sosok fotonya ada di sini. Ini adalah foto-foto dari rangkaian kejadian-kejadian di tempat ini. Oh, ini ada beberapa buku. Ini ada juz amma, ada surat Yasin, tahlil, ada Quran, ada dan seterusnya yang ada di sini. Ini adalah foto-foto yang dalam proses evakuasi yang dilakukan. Kita lihat sama-sama. Ini adalah foto-foto yang ada di sana juga. Saya akan ke ruangan sebelah. Sepertinya adalah ruangan dapur. Saya masuk ke ruangan dapur. Dapur ini ada sisa di dapur itu, sisa-sisa dapur. Ini ada ceret, ada gas, ada kompor, ada rice cooker. Ini ada genset yang tertinggal sebagai sisa-sisa, dan kita juga melihat beberapa benda. Ada cangkir, ada piring, ada gelas, dan seterusnya. Dan sepertinya pojok sini adalah pojok kamar mandi, sepertinya, karena ini ada bak ya, ada bak mandi di sini. Ini juga foto-foto yang diambil dari situasi pada saat itu. Ini adalah bagian gentong, gitu ya. Kita lihat ini adalah benda-benda yang masih tersisa, yang masih ditemukan oleh tim yang bentuknya sudah seperti ini. Ini juga adalah benda-benda yang saya nggak tahu ini bentuknya apa. Ada dispenser, ada mesin cuci sepertinya, ada jerigen, dan seterusnya. Ini bagian, wah nggak tahu, ini kayaknya ada pecah belah dan seterusnya. Oke. Ini adalah batu-batu yang sepertinya sampai ke tempat ini. Ini juga ya. Oke. Kita bisa melihat bekas-bekas semua benda-benda yang ditinggalkan ada di sini. Cerita-cerita ini akan sangat menarik sekali ya. Nanti kita akan kombinasikan dengan cerita. Stop.
Saat ini saya sedang berada di The Lost Water Park ini, tempat di mana kita akan melihat di atas sana nanti ada apa. Sementara ini adalah parkiran jeep yang dipakai oleh para pengunjung, dan di depan sana teman-teman saya sudah ada di depan. Kita ada di depan sana, teman-teman sudah sedang menuju ke atas. Kita akan menemukan cerita ada apa di tempat ini selengkapnya setelah kita sampai di atas sana. Saat ini saya sedang berada di Bukit Triangulasi ya, atau Bukit Batas Patok Desa antara Kampung Petung di bawah sana dengan Kali Adem yang ada di sebelah sana. Kenapa bukit ini dibuat? Ini untuk memberikan tanda bahwa di sebelah sana di Kali Adem dulu lahar panas itu menutupi lebih dari 4 meter dari atas. Nah, bukit ini yang memisahkan, dan di sebelah sana itu hanya kena awan panasnya dari proses erupsi Merapi. Nah, sekarang ini merupakan zona merah nih yang sudah tidak bisa diakses lagi kalau malam hari. Jadi aktivitas hanya diperbolehkan untuk siang hari di area sekitaran sini ke atas. Nah, ini adalah patok yang tadi di sana saya sebutkan. Ini adalah patok desa membatasi antara Kampung Petung di bawah dengan Kali Adem yang ada di sana. Bukit ini adalah merupakan tanggul lahar pada saat itu, sehingga di bawahnya sana, di bawah dari bukit ini itu tidak lagi terkena lahar, tetapi masih kena awan panas yang sangat parah juga, yang sama saja sebenarnya dampaknya. Hanya perbedaannya di sebelah sini adalah lahar panas yang sampai ketinggian 4 meter, sementara di sebelah bawah sana itu kena wedus gembelnya gitu ya. Daerah ini kita sedang memasuki daerah yang akan menuju ke tempat Mbah Marijan. Ini ya. Oke. Kita akan masuk lewat sini, Kinarjo ya. Di Desa Kinarjo tempatnya Mbah Marijan. Jadi ini saya dan kawan-kawan sedang menuju ke atas, menuju lokasi tempat rumah tinggal Mbah Marijan dahulu. Dan banyak sekali pengunjung gitu ya. Berbarengan dengan tempat lain. Sekarang saya berada di wilayah Kali Adem. Ini sudah masuk Kali Adem, Pak ya? Sudah masuk wilayah Kali Adem. Jalan ini adalah jalan menuju ke rumah Mbah Marijan. Jadi siang hari ini saya dan teman-teman ingin mengunjungi beliau di Kali Adem di atas sana. Di sini dulu lahar panas menutup kurang lebih 4 meteran, menutup sehingga rumah-rumah di sini sudah tidak terlihat. Sekarang terlihat seperti kebun seperti ini, padahal dulunya masih banyak rumah di sini. Gitu. Jalan ini dibangun untuk akses ke lokasi atas sana, ke tempatnya Mbah Marijan. Ya, ini adalah jalur aliran sungai yang sepertinya dulu terlintasi oleh lahar. Sepertinya kita sudah mendekati arah petilasan Mbah Marijan. Ini adalah jalur menuju
petilasan beliau. Saya akan mencoba untuk melihat seperti apa nanti kondisi di lokasi ya. Kita akan melihat terlebih dahulu. Oh, ini sepertinya kita sudah sampai. Oke, ini adalah petilasan Mbah Marijan. Sebenarnya di atas sana, di atas itu ada masjid yang dulu itu sudah sama-sama kita tahu. Warungnya Bu Udi, di situ dituliskan sebagai adiknya Mbah Marijan ya. Kita dan teman-teman ada di sini, berhenti di sini, di tempat ini untuk melihat ke atas. Sekarang saya berada di lokasi bekas petilasan Mbah Marijan atau rumah Mbah Marijan. Ini adalah mobil evakuasi yang kena semua ini ya. Ini adalah mobil evakuasi yang terjebak dalam proses evakuasi. Mobil PMI yang terjebak dalam proses evakuasi yang akhirnya mengakibatkan semuanya tidak ada. Ini adalah di sini. Ini adalah rumah Mbah Marijan. Saya sekarang berada di depan pintu. Saya sedang berada di pintu. Ini adalah rumah Mbah Marijan. Sepertinya saya tidak akan masuk ke dalam, tapi saya akan kasih unjuk kepada teman-teman semuanya apa yang ada di dalam rumah ini, yaitu di belakang sana ada lukisan Gunung Merapi dan Mbah Marijan, dan di sebelah sini ini sepertinya adalah ya kita sebut petilasan karena sepertinya disitulah posisi Mbah Marijan terakhir kali ditemukan dalam posisi sedo, dan di tempat ini pula sepertinya kita melihat Mbah Roso ya Mbah gitu. Di dalam riwayat yang kita temukan, Mbah Marijan tidak mau meninggalkan tempat ini karena pada masa gesangnya Mbah Marijan menjadi penewu di tempat ini itu diangkat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X yang dianggap sebagai raja beliau. Sedangkan ketika diminta turun oleh Kanjeng Sultan yang sekarang ke-10, beliau mengatakan rajane wis ora enek dan tidak ada perintah dari raja. Itu artinya kesetiaan seorang Mbah Marijan yang tidak perlu diragukan lagi terhadap posisi dan jabatannya, terhadap siapa yang memberikan perintah dan siapa yang berhak untuk memberikan titah kepada beliau. Di belakang itu, background beberapa foto itu adalah foto dari Kanjeng Sultan ya, dari 1 sampai ya, sekarang ini adalah petilasan beliau. Sugeng tindak Mbah Swarga Langgeng, matur sembah nuwun sampun memberikan inspirasi kagem kita sedaya bahwa kesetiaan itu tidak ada
hal yang bisa dibeli.